pembelajaran dan jangan terulang. Oke, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk banyak. Oke, kalau saya bilang good morning, tepuk 1. Saya bilang good afternoon, tepuk 2. Good evening, tepuk 3. Kalau good night, diam. Karena good night kan tepuk tidur ya, berarti ini semua. Oke, good morning, good afternoon, good evening, good night. Oh, berarti telah kembali konsentrasi. Semoga semua hari ini memiliki kesadaran penuh untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Nah, kemudian mungkin ada yang masih kebawa kesedihan ya, gara-gara kejadian yang kurang menyenangkan hari ini. Tapi biar bisa konsentrasi, coba sekarang kita hadirkan waktu hening sejenak 1 sampai 2 menit ya. Coba duduknya dirapikan dulu. Maskernya boleh dipakai dulu. Nanti kalau lemas boleh dilepas-lepas ya. Kemudian itu coba lihat di kiri kanan mejanya ada barang yang masih diambil dulu. Oke, kita berhenti dulu dari segala aktivitas ya. Berhenti, duduk serileks mungkin. Oke. Hadirkan waktu sejenak untuk fokus ya. Bisa konsentrasi, tapi bukan juga melamun gitu. Apalagi pertiduran ini. Jadi kita fokus konsentrasi. Oke, tubuhnya udah nyaman. Oke, tarik nafas. Keluarkan perlahan. Sekali lagi tarik nafas dalam. Perlahan keluarkan, kemudian tutup matanya sebentar. Ya, rasakan udara yang masuk, tarik nafas. Rasakan udara yang ada di perut, keluarkan perlahan. Diam-diam, tarik nafas terus. Keluarkan perlahan, dan boleh buka matanya. Semoga dengan mengatur nafas sejenak, kita bisa lebih fokus kepada pembelajaran hari ini. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Now, I want to show you a picture. Saya mau tunjukkan sebuah gambar. Do you know her? Yes. Ya, tahu ya? Siapa itu? Who is she? Siapa? Prilly Latukonsina. What is she? Dia itu profesinya apa? Artis. Ya, dia artis. Oke. Is she your idol? Apakah Prilly ini kalian idolakan? Yes. Berarti kalau kalian ada yang mungkin idolanya berbeda ya. Tidak semuanya ini. Berarti kalau tahu Prilly bisa mendeskripsikan Prilly itu seperti apa. Kalau kita mendeskripsikan seseorang, anggaplah Prilly. Apa yang bisa kita deskripsikan? Fisiknya, ya. Apalagi profesinya, kemudian karakternya seperti apa, ya. Nah, hari ini we are going to learn how to describe someone. Hari ini kita akan belajar bagaimana mendeskripsikan seseorang, ya. Kemudian juga memahami sebuah teks deskripsi itu terdiri dari apa saja. Oke, now I want to make a group. Sekarang kita buat grup dulu. Satu kelompok terdiri dari how many of you? 32 ya yang hadir hari ini, ya 32. Kita bagi menjadi satu kelompok 5 orang, ada 2 kelompok yang 6. Berarti seluruhnya ada 6 ya, kurang lebih 6 kelompok. Oke, nanti kita akan bekerja di dalam kelompok. Tetapi agar pekerjaan kita hari ini berjalan dengan lancar, kita harus mengingat lagi peserta
Bagaimana? Kerjasama, kemudian kalau berpendapat seperti apa nanti? Saling menghargai pendapat orang lain, menyampaikan pendapat dengan cara yang tepat, gitu ya. Nanti kita akan bekerja dalam kelompok dan kesepakatan kelas ini menjadi penting. Oke, now next group. Sekarang silakan bikin grup yang dekat aja dengan tempat duduknya. Ya. Nah, begini bisa berbalik, kelompok. Karena kita mendeskripsikan orang nih, maka sebutkanlah satu tokoh yang terkenal untuk mewakili nama kelompok masing-masing ya. Kemudian what you are going to do, yang akan dilakukan adalah menganalisa sebuah teks. Nanti ada pertanyaan, kemudian kalian analisis teks ini, apa aja fungsinya, kemudian bagaimana struktur teksnya, dan apa unsur pembahasan. Nah, untuk membantu berdiskusi, nanti saya berikan ada materinya dan outnya. Kemudian untuk menambah juga boleh searching lewat Google, boleh untuk menambah informasi. Oke, do you have any question? Ada pertanyaan? Oh, oke. Before we go to the next activity. Okay, if I say Simon says, you follow the directions, but if there is no Simon says, you keep calm. Ya, jadi kalau nggak ada Simonnya, jadi tidak usah dikerjakan. Okay, let's start. Simon says, touch your eyes. Simon says, touch your head. Simon says, touch your shoulder. Touch your nose. Iya. Nggak pakai Simon says berarti nggak usah di-touch ya. Ya. Simon says touch your lips. Simon says touch your head. Simon says touch your shoulder. Simon says touch your eyes. Cepat nih. Simon says touch your nose. Oke, berarti lah konsentrasi semua. Sekarang Marina deh, biar lebih segar. Marina di mana Marina? Menari, mana tangannya menari? Di atas menara. Oke, kita mulai ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Menari Marina. Oke, good. Thank you. Oke, nah, buat Stella, sekarang siapa yang mau maju ke depan menjelaskan deskripsi orangnya, favoritnya? Siapa? Anak-anak? Oke, Diko. Yang lain dengarkan kemudian ditebak ya. He is an Italian actor. He is handsome and he has smart eyes. His eyebrows are thick. He has hair and he has long hair. You know? Thailand. Remind. Yes, sir? Okay, good. Thank you. Next. Berikutnya, siapa lagi? Siapa? Karena? Ayo, mau maju? Oke, Karena please. Oke, lain ya. Kita tebak. She is singer and actress. He is fun. His fancy are blonde. He is short hair.
His hair is color is brown. The first name of the Sarweta family. The friend of Timar is a good boy. Oke, kayaknya masih diulang sekali lagi, pelan-pelan suaranya keras. Coba, once again. Dari awal. She is singer and actress. Oke, singer and actress. He is star. Tall. Ya. His eyes are brown. Oke, his eyes are brown. He is short hair. He has short hair. Lanjut. His hair is color is brown. Oke, brown color hair. Next. The fifth Child. of the Sarweta family. Oke, the first child of Sarweta family. Little friend song singer. Oke. He's a good boy. Oke, can you guess? Hernan Beto alias Onyo ya. Oke, thank you. Sit down. Oke, next. Ada lagi? Oke, yang lain nanti melanjutkan di lain waktu saja. Dua orang sudah mengerti, saya kira ya. Oke, now. So far, after we learn until the end of the class, how did you feel? Did you learn something today? Apa rasanya sekarang? Apakah mendapat sesuatu dari pelajaran kita hari ini? Yes. Ya, apa yang didapatkan hari ini? Hah? Belajar tentang apa? Deskripsi bersama satu orang. Kemudian, adakah yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang kalian sukai, bagian-bagian aktivitas yang disukai? Ada bagian yang mana? Hah? Mendeskripsikan idol. Oke, ada lagi yang lain? Apa? Nah, paling yang paling suka adalah mendeskripsikan idol ya. Karena punya kesempatan untuk menjelaskan seseorang yang begitu kalian sukai atau menginspirasi, ya, dapat inspirasi dari idol. Oke, kemudian bagian yang tersulit ada tidak? Dalam pembelajaran kali ini yang kamu merasa sulit? Di bagian mana? Pada saat menyusun kalimat, apakah mudah semua? Apa ada yang merasa kesulitan? Hah? Ada yang kesulitan menyusun? Tidak, gampang. Bagaimana dengan kosakatanya? Sudah bisa semua? Apa ada yang masih kurang kosakatanya? Masih ada yang kurang? Oke, berarti perlu latihan untuk kosakata, gitu ya. Oke, I think that's all for today. Hari ini kita cukupkan. Kita sudah belajar bagaimana mendeskripsikan seseorang. Untuk berikutnya masih deskripsi juga, tapi kita akan mendeskripsikan sebuah tempat. Bagaimana caranya? Kita tunggu di pertemuan berikutnya. Oke? Thank you for your attention today. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asia CGP Angkatan 4 dari SMK Negeri 3 Tanjung Pandan, Belitung. Saya baru saja melakukan praktik pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas yang saya pilih adalah kelas 10 Tata Busana dengan materinya Describing People. Nah, dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan yang bertujuan agar siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif terkait orang. Kemudian siswa mampu menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif terkait orang. Siswa mampu memberi informasi lisan terkait deskripsi seseorang. Dan terakhir, siswa mampu menyusun teks deskriptif seseorang. Tujuan pembelajaran ini dicapai dengan menggunakan discovery learning. Secara keseluruhan, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional sudah dilakukan dengan cukup baik.
Pembelajaran berdiferensiasi yang saya tekankan dalam praktik mengajar hari ini adalah pada profil murid, profil belajar murid. Pada saat menggali data, menggali informasi, saya membebaskan para murid untuk menggunakan media yang ada sebesar-besarnya sesuai dengan yang mereka kuasai untuk mendapatkan informasi. Bisa menggunakan buku pembelajaran, buku teks, bisa menggunakan Google, ya, mereka bisa searching, dan juga mereka bisa menggunakan data yang saya berikan melalui ringkasan-ringkasan yang sudah saya berikan. Nah, dalam hal ini diferensiasi profil sudah terlihat. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi lainnya yang saya terapkan adalah pada minat siswa, terutama dalam kegiatan akhir, yaitu dalam penilaian keterampilan. Saya membebaskan para murid untuk mendeskripsikan seseorang sesuai dengan minat mereka. Apakah itu idola mereka, apakah itu seseorang yang begitu mereka kagumi, semuanya ditentukan oleh minat murid sendiri, tidak ditentukan oleh guru. Jadi dalam hal ini pembelajaran berdiferensiasi sudah saya terapkan, mencakup diferensiasi profil belajar dan juga diferensiasi minat. Kemudian dalam pembelajaran sosial dan emosional juga saya menerapkan kesadaran dan juga fokus pada tujuan, yaitu pengelolaan emosi. Hal ini terlihat dalam kegiatan awal ketika saya menanyakan perasaan mereka. Nah, dalam hal ini siswa berusaha mengungkapkan apa yang mereka rasakan, dan ini bisa menggali kemampuan sosial emosional mereka, yaitu kesadaran diri. Kemudian sebelum kami melakukan beragam aktivitas, saya juga meminta mereka untuk fokus, konsentrasi, dan ini merupakan salah satu cara untuk mengelola emosi. Teknik yang saya gunakan adalah teknik stop, yaitu stop sejenak atau berhenti sejenak dari kegiatan, kemudian menarik nafas dalam-dalam, merasakan perubahan yang terjadi, dan kemudian bisa melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Dalam kegiatan ini siswa diharapkan mampu mengelola emosinya dan kemudian fokus konsentrasi pada kegiatan pembelajaran. Kemudian pembelajaran sosial emosional yang lainnya yang terlihat adalah dalam kegiatan berkelompok, ya. Dalam diskusi kelompok juga saat itu siswa atau murid mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya dengan cara bagaimana berelasi dengan orang lain, bagaimana bekerja sama dengan orang lain. Dan juga dalam hal ini murid juga dituntut untuk mampu mengambil keputusan yang tepat. Kemudian dalam kegiatan akhir saya melakukan refleksi, menanyakan bagaimana perasaan siswa, menanyakan bagian mana aktivitas yang mereka sukai dan bagian mana yang merupakan hal tersulit yang mereka dapatkan. Dan kegiatan ini juga menggali keterampilan atau kemampuan sosial emosional siswa, di mana mereka mampu mengungkapkan perasaannya, dan nantinya diharapkan dengan kegiatan-kegiatan ini para siswa atau para murid akan menjadi seorang problem solver. Nah, itulah beberapa hal yang saya dapatkan dalam kegiatan hari ini, dan dalam kegiatan ini juga saya mengaitkan pengetahuan mereka di masa lalu atau mengaitkan pembelajaran yang mereka dapatkan sebelumnya, yaitu tentang simple present tense, dan ini digunakan dalam menyusun teks deskriptif. Kemudian hal menarik yang juga saya dapatkan dalam kegiatan ini adalah ada beberapa siswa, atau tepatnya ada salah satu siswa yang membutuhkan sebuah perhatian khusus, dan ini mungkin akan menjadi kasus yang bisa saya lakukan di praktek coaching, ya. Ada seorang siswa yang nampaknya mengalami permasalahan bagaimana dia mengatasi atau memilih buku pelajaran yang tepat, dan tadi di kelas nampak bingung, dan ini mungkin akan menjadi proses atau tindak lanjut saya berikutnya untuk melakukan coaching terhadap siswa tersebut.
Nah, inilah yang saya dapatkan dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, dan tentu saja membutuhkan perbaikan ke depannya dalam hal materi ya. Bahasa Inggris merupakan hal yang tidak mudah dan tentu saja harus difasilitasi, dan kebutuhan menambah vocabulary atau kosakata menjadi hal terpenting, dan ini yang akan saya lakukan dalam pembelajaran selanjutnya. Dan pembelajaran berdiferensiasi dengan banyak variasi dan juga penerapan pembelajaran sosial emosional perlu ditingkatkan lagi dengan menggunakan banyak teknik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga pembelajaran hari ini menjadi bermanfaat baik bagi saya maupun untuk semuanya. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.